Halo guys, welcome back to my channel. Nama gue Putu. Jadi di channel ini gue sharing-sharing tip Excel ataupun tip-tip lainnya. Jadi kali ini gue pengen bahas rumus-rumus yang sering digunakan oleh admin. Jadi misalnya kita di sini ada data, itu ada nama, jenis kelamin, terus nilai MTK, IPA, IPS, total nilai, rata-rata nilai. Dan kita disuruh memberikan status yaitu kelulusan misalnya nilai rata-rata 65 ke atas, 65 sampai 100 itu dikatakan lulus dan di bawah 65 dikatakan tidak lulus. Caranya gampang banget, kita bisa menggunakan rumus if. Jadi, kita mulai saja. Kemudian kita sama dengan if, kita pilih if, kemudian kita pilih sel G2. Kemudian eh, lebih besar dari sama dengan dulu, kemudian 65,2, kemudian tanda petik 2, kemudian lulus. Setelah itu titik 2, kemudian tidak lulus, lulus, setelah tidak lulus, titik 2 dalam kurung. Oh ya, ini ada titik 2 lagi, Pak. Enter. Nah, ini mari kita cek. Rata-rata nilai 80 lulus. Coba kita lihat kriterianya. Jadi 65 sampai 100 kan lulus, berarti benar. Kita langsung drag aja ke bawah agar otomatis. Jadi kita bisa melihat 60 itu dikatakan tidak lulus, sesuai dengan data dari kriteria kelulusan berdasarkan nilai rata. Kemudian langkah selanjutnya yang sering digunakan oleh admin yaitu kita bisa mencari banyaknya murid di kelas. Misalnya nih, kita bisa menggunakan rumus konta. Kemudian kita blok angka, blok semua, kita klik tutup kurung, enter. Jadi jumlahnya 10 berdasarkan angka. Jadi ini kita bisa cek, coba lihat kita ternyata 10 beneran. Kemudian kita disuruh mencari nilai rata-rata tertinggi. Nilai rata-rata tertinggi di sini kita bisa menggunakan rumus average. Average itu gampang banget. Nilai rata-rata tertingginya kita bisa menggunakan rumus max. Max sama dengan max dalam kurung kita blok rata-rata nilai, kemudian tutup kurung, enter. Jadi itu nilai rata-rata tertinggi. Kemudian untuk mencari nilai rata-rata terendah, kita bisa menggunakan rumus min dalam kurung rata-rata nilai di blok, kemudian tutup kurung, enter. Jadi itu nilai rata-rata terendah, yaitu 60. Kemudian kita disuruh mencari banyaknya murid yang lulus. Caranya gampang banget. Kita bisa menggunakan rumus countif. Countif. Nah, ini countif. Kemudian kita pilih tadi apa tadi? Banyaknya murid yang lulus, kita klik yang ini. Itu titik 2, kemudian tanda petik, kriterianya yaitu lulus. Nah, tulisannya harus sama ya, sama yang status itu. Kemudian tanda petik lagi, tutup kurung, enter. Jadi jumlahnya 6, kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar. Kemudian kita disuruh mencari jumlah total nilai murid yang lulus. Caranya gampang banget. Kita bisa menggunakan rumus SUMIF. Sum ranks itu caranya gampang banget. Kita pilih jadi apa, jumlah total nilai murid yang lulus. Caranya gampang banget. Kita pilih ini status, kemudian kriterianya titik 2 dulu. Kriterianya tuh lulus, kemudian titik 2, kemudian pilih eh, nilai total, dan tutup kurung, enter. Ternyata ada yang salah rumusnya. Oh, di sini petik, di sini. Petik, di sini tanda petik. Enter. Jadi
1.440. Jadi itu jumlah total nilai murid yang lulus. Ada 6 nilai total, jadi ditotalin lulusannya itu menjadi 1.440. Kemudian kita disuruh nyari rata-rata nilai murid yang lulus, sama aja kita bisa menggunakan rumus sama dengan average sama aja kita range-nya itu, 100, kita blok, kemudian titik 2, kemudian tanda petik, lulus, tanda petik lagi, titik 2, kemudian average rank, yaitu rata-rata nilai. Nah, setelah itu tutup kurung, enter. Jadi itu rata-rata nilai murid yang lulus yaitu 80. Kemudian, biasanya yang rumus yang sering muncul di menjadi admin itu, yaitu rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Caranya gampang banget. VLOOKUP itu misalnya, datanya seperti ini, dan HLOOKUP datanya menyamping. Jadi gampang banget, kita bisa misalnya nih, kita mencari domisili berdasarkan data dari data ini ya. Kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, kemudian kita berdasarkan nomor pesanan ya, anggap aja nomor pesanan. Kemudian titik 2, kita blok data, setelah blok data kita pilih atau tekan FN4 untuk mengunci data agar tidak berubah. Kemudian data apa nih yang kita ambil, itu domisili, jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kita mencari nomor pesanan berdasarkan domisili ya. Maksud saya domisili berdasarkan nomor pesanan. Jadi kita pilih titik 2 dulu, kemudian pilih 4, kemudian titik 2, 0, tutup kurung. Enter. Jadi Palembang. Jadi kita gerak lagi. Nah, jadi begitu cara menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian kita disuruh mencari lama pengiriman. Itu gampang banget caranya. Caranya itu gampang banget, yaitu kita menggunakan rumus HLOOKUP. Itu datanya itu menyamping ya, jadi HLOOKUP yang dipakai. Ini sama dengan HLOOKUP. Kemudian kita pilih ini berdasarkan domisili. Kemudian titik 2 kita blok data yang menyamping. Kemudian kita FN4 untuk mengunci data. Kemudian titik 2, kemudian kan sini ada 2 nih, kota dan lama, jadi cuma 2 aja ya. Kita mencari lama pengiriman 3 yang hari-hari ini ya, jadi kita pilih 2, 2, tanda titik 2, terus 0, tutup kurung, enter. Jadi Palembang lama pengirimannya itu 4 hari, gitu. Kita drag ke bawah, nah dan selesai. Jadi begitu cara menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP. Kemudian selanjutnya, biasanya kita, punya data banyak nih kayak gini, misal datanya banyak nih. Datanya kayak seperti ratusan lah intinya ya. Misalnya kita kita duplikat dulu. Misal datanya banyak nih. Nah, cara membekukannya biar kelihatan, nah lokasi dan, yang ada di sini itu gampang banget caranya, gampang banget. Ini biasanya yang sangat sering digunakan oleh admin kerja. Caranya gampang banget, kita pilih, eee, kolom yang ini, kemudian kita pilih home, bukan home ya, apa ya, view, ya kita pilih view, kemudian kita fresh PNS, kemudian kita klik fresh PNS, kemudian kita lihat ternyata berhasil. Jadi kita tidak perlu scroll lagi ke atas untuk melihat, keterangan yang ada di atas maupun di samping. Kemudian kalau misalnya kita mau menghapus, pembekuan ini, kita bisa klik view dan pilih fresh PNS, kemudian klik unfresh PNS. Jadi otomatis akan kembali seperti semula.
Oke baik, mungkin itu saja rumus-rumus yang sering digunakan oleh admin kerja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini biar gak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Terima kasih.